Al-Khamis Ashar, hadis ke-15, bab tentang keutamaan zikir dan anjuran untuk berzikir. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, akhadha biyadihi wa qala, dan beliau bersabda. Ini salah satu di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang satu agamanya. Kemudian yang kedua, cara beliau mengajarkan agama, yaitu dengan penuh kasih sayang atau dengan pendekatan personal. Jadi kalau orang tua mau ngasih tahu anaknya, ngomongi anaknya dengan cara dipegang tangannya kemudian diomongi, pasti beda rasanya daripada dipanggil sini terus langsung qala Allahu ta'ala, langsung diceramai. Jadi disinilah antara lain salah satu di antara bukti bahwa Nabi juga mengajarkan pentingnya kepada kita tentang psikologi pendidikan, memahami ya atau menyampaikan pemahaman dan pengetahuan dengan pendekatan psikologi. Apa yang disabdakan oleh Rasul? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Nah, ini kalau kamu yang dengar tuh kemudian apa persepsinya? Nah, persepsinya apa? Padahal ucapan ini la uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu, itu satu kata, kalimat, pernyataan yang wajar diucapkan dari siapapun kepada siapapun. Nah, kalau di sini orang mengucapkan saya mencintaimu, terus persepsinya kaitannya dengan urusan apa? Urusan apa? Lah ya, cinta itu urusan apa? Urusan syahwat. Urusan ketertarikan dengan lawan jenis. Padahal ucapan saya mencintaimu, itu yang namanya cinta itu kan perasaan yang bukan hanya kepada lawan jenis, kepada apapun dan kepada siapapun. Sekarang ayah mencintai anaknya, wajar? Mencintai anak perempuannya, wajar? Mencintai anak laki-lakinya, wajar? Mencintai istrinya, wajar? Pertanyaannya, samakah cinta ayah kepada istri dengan cinta ayah kepada anak? Jadi ya, maka jangan kemudian persepsi kita itu kalau ada orang mengungkapkan kata cinta terus hanya urusan apa? Hanya urusan laki-laki kepada lawan
kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki yang kaitannya dengan tadi syahwat. Begitu? Nah, begitu pula ketika ada guru yang mengatakan saya mencintaimu, itu jangan kemudian langsung dipersepsikan. Oh, begitu kan? Begitu. Jadi cinta guru kepada murid, ya. Nah, tidak kemudian langsung dipahami, wah itu berarti selingkuh nih gurunya nih. Nah, disinilah ya pentingnya meluruskan, ya. Tetapi ya memang begitulah umumnya, iya kan? Kalau sudah ada kata-kata saya mencintaimu terus hanya kaitannya dengan urusan syahwat, tidak. Jadi Rasulullah pun juga mengatakan ana uhibbuk la uhibbuk, sungguh saya mencintaimu wahai Mu'adz. Tentu cintanya Nabi kepada siapa? Cintanya Nabi kepada umatnya, cintanya Nabi kepada sahabatnya, cintanya seorang pemimpin kepada kepada umatnya, ya, kepada rakyatnya, cintanya seorang orang senior, orang yang tua kepada yang muda. Jadi cintanya Nabi kepada Mu'adz, ya, tentu bukan cinta yang seperti diungkapkan kepada istrinya. Maka oleh karena itu ini ya hal yang juga penting, karena apa? Mengungkapkan ucapan atau perasaan itu ada pengaruhnya apa tidak? Ada pengaruhnya atau tidak? Sekarang begini, kalau ada suami kok tidak pernah mengatakan I love you kepada istrinya, kira-kira istrinya bagaimana? Biasa aja. Kan udah jadi suami, ya kan? Kalau aku mah nggak apa-apa, nggak pernah dibilang suami saya nggak bilang love you, nggak apa-apa. Yang penting duitnya. Ya, nggak usah ngajarkan, masa nggak pernah tuh gimana tuh? Lah iya, pada istri kok. Kamu tuh kalau Ustadz menyampaikan langsung langsung dikembalikan Ustadz apa yang itu kan? Ini gimana sih? Ya iya, nggak harus terus Ustadz yang jadi jadi contoh gitu kan? Maksudnya kalau Ustadz mengajarkan ya otomatis ya sudah mencontohkan, kan begitu ya. Karena apa? Karena itu satu kebutuhan seorang istri itu. Kalau suaminya nggak pernah mengucapkan I love you itu pasti ini suami saya ini cinta apa enggak sama saya, kan gitu kan? Masa nggak pernah begitu? Lah buktinya masih duit terus, pasti dia saya belum tentu, ya kan? Ya kan? Di belakang gitu. Kalimatnya cukup singkat tapi maksudnya dalam sekali itu, ya kan? Maksudnya dalam dan pengertiannya luas sekali itu. Gitu dong. Faqala, kemudian Nabi bersabda, usika ya Mu'adz, usika, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz. Apa yang Rasulullah SAW wasiatkan dan beliau sampaikan penuh dengan perasaan, bahkan kemudian harus pegang tangannya Mu'adz, sampai bukan hanya pegang saja, tapi juga diungkapkan perasaan bahwa apa yang Nabi SAW ingin ajarkan sebagai bentuk wujud cinta dan kasih sayang Nabi kepada Mu'adz. Apa kata Nabi? La tada'anna
Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Kenapa kok perlu ditambahkan jangan sekali-kali? Kata sekali-kali berarti kalimat apa itu? Ya, dalam bahasa Arab taukid, bahasa Indonesia apa? Ya, penekanan, penguat. Kalau ada orang menyampaikan pesan diiringi dengan kata penekanan, itu menunjukkan bahwa pesannya sangat penting, ya, sangat serius, tidak main-main. Jadi ini sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan. Itulah fungsi taukid. Apa? Namanya apa di sini? Taukidnya apa? Nun taukid, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kau pernah tinggalkan di akhir setiap sholat. Dubur itu artinya belakang. Kalau depan apa? Kubul. Ya. Kubul, dubur. Cuman kalau di Indonesia kata dubur itu sudah digunakan untuk apa? Salah satu di antara apa? Organ tubuh. Padahal itu bahasa apa? Bahasa Arab yang artinya apa? Belakang. Tapi kemudian digunakan untuk organ spesifik. Sehingga kalau ada orang mengucapkan dubur itu sudah langsung paham maksudnya, ya kan? Pada artinya apa dubur? Belakang, itu. Nah, belakang itu maksudnya apa? Dubur itu artinya di belakang, di ujung. Maksudnya di ujung itu apa? Setelah selesai dari satu apa? Satu pekerjaan. Nah, di akhir pekerjaan itulah yang disebut dengan apa? Dubur. Nah, tapi kalau belum selesai, contoh nih dalam sholat, ya, dalam sholat, ujung daripada sholat itu apa? Ujung sholat itu apa? Salam. Itu, ya, berarti ucapan yang akan Rasul ajarkan itu dibacanya setelah, nah, di akhirnya setelah salam. Kalau belum salam itu belum dubur, belum apa? Belum ujung. Umpama masih tahiyat, duduk tahiyat akhir, itu belum dubur. Kenapa? Masih ada ujungnya, yaitu salam. Apalagi kalau masih sujud, ya kan? Nah, ini jangan menggunakan hadis apa? Aqrabu, ya, aqrabul abdi ila rabbih fi sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya itu ketika dia sedang bersujud. Faksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Terus yang dibaca doa ini yang diajarkan oleh Rasul supaya dibaca di akhir sholat. Nah, itu enggak pas. Lam yacok, tidak cocok. Walam yatruk, dan tidak matuk, ya. Jadi doanya betul, tapi tempatnya yang salah. Nah, apa kata Rasul? Taqul, kau katakan, kau ucapkan, kau baca itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku. Kalau ada ucapan bantulah aku, kira-kira apa yang melatar belakangi? Ya, apa? Masalah. Oke, masalah. Bantulah aku menyelesaikan masalah. Oke, apa lagi? Ya. Apa?
Apaan? Kesulitan, di sana masalah, di sini kesulitan, ya kan? Pekerjaan, ya, oke. Apalagi masalah, kesulitan, pekerjaan, berarti ada masalah dan kesulitan tentang pekerjaan itu kalau di kan begitu. Nah, padahal ya bisa saja bisa pekerjaan, gitu kan? Masalah itu kan ketika seseorang itu berada dalam situasi yang tidak diharapkan, itu berarti dia berada di dalam apa? Kan begitu? Umpama nih, pekerjaan hari ini harusnya apa? Selesai, tapi tidak, berarti dia berada dalam, kan begitu? Orang ada lagi, ya, istri itu dianggap masalah, itu kan? Kenapa? Karena harapannya istri kalau ya di rumah ya Pak, nah ya nyiapkan apa? Makanan, masak dan sebagainya. Lah kok istrinya nggak mau masak, nyekrolin TikTok terus itu. Ini nih contoh sekarang. Kalau ada istri nggak mau masak karena waktunya habis nyekrolin TikTok terus, itu berarti apa? Suaminya masalah, gitu. Contoh, ya kan? Atau ada suami yang nggak peduli sama istrinya, ada nggak yang begitu? Yang ngurus anak, ya nyuci, ya masak, ya menyapu, ya nyetrika. Suaminya apa? Mancing. Suaminya apa? Nongkrong, ngopi sama teman. Nah, ini yang masalah yang mana? Ya suaminya masalah, ya kan? Nah, kenapa dia kena salah? Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini orang minta pertolongan betul karena ada masalah, tapi bukan semata-mata karena ada masalah. Ketika dia merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Begitu loh jawabannya, itu yang lengkap. Latihan jawab yang lengkap. Apa tadi? Kenapa orang minta tolong? Nah, dia merasa tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri itu. Maka dia minta tolong. Jadi kalau kita menyampaikan ini ya Allah ini, tolonglah aku, itu sebagai bentuk ekspresi ungkapan bahwa saya ini orang yang, saya ini lemah, saya ini dhaif, ya Allah saya lemah, saya dhaif, saya tidak mampu. Untuk apa? Satu, ala zikrika, untuk zikrika, apa artinya? Mengingatmu. Mengingatmu siapa? Allah. Untuk mengingat Allah. Coba bawa Linda, siapa? Adelia, jangan Cahayu kok ya. Ya Allah. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan misalnya. Jadi kalau begini, ya, kalau dikatakan a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Sekarang pertanyaannya, kamu bisa nggak mengingat kepada Allah? Bisa. Bisa nggak mengingat kepada Allah? Bisa nggak ingat kepada Allah? Kenapa harus minta tolong? Ayo jawab. Satu-satu. Kadang lalai. Ya, karena apa? Karena kita sering lalai, sering apa? Lupa. Dan tragisnya
kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat seharusnya kita ingat. Kita sering lupa kepada Allah saat dimana ingat kepada Allah itu sangat penting sekali. Keadaan dimana kita ingat kepada Allah sangat apa? Penting. Ustaz, contohnya begini. Nih, orang tuh kalau sholat ingat gak kepada Allah? Ingat. Habis sholat ingat kepada Allah? Ingat tidak? Ingat. Tapi di saat sholat ingat kepada Allah gampang apa susah? Gampang. Habis sholat zikir ingat kepada Allah gampang apa susah? Gampang. Situasi seperti itu tidak perlu, anggap sajalah kita tidak perlu bantuan. Betul? Karena apa? Karena bagi kita ingat kepada Allah saat sholat itu sesuatu yang gampang, bisa, mudah. Saat dimana habis sholat zikir ingat kepada Allah mudah. Tapi nah ini, hey, ya. Coba kamu ingat kepada Allah ketika sedang di mall. Halo? Gampang apa susah? Padahal pada saat di mall itu penting gak ingat kepada Allah? Ketika jalan-jalan di tempat wisata, banyak orang ingat kepada Allah tidak? Padahal itu penting apa tidak? Contohkan, sepenting apa kita ingat kepada Allah di tempat wisata? Ayo coba, ayo satu itu. Ayo, yes. Contoh maksudnya bagaimana menjaga keselamatan? Ayo coba. Supaya dilindungi dari copet katanya. Oke, nggak apa-apa. Ayo yang lain. Apa bahayanya coba? Oh, jadi ketika di wisata supaya nggak kepeleset gitu. Masya Allah. Ayo yang lain ya, yang lebih yang naik dulu. Apa? Yang lain apa ya Gera? Ulangi. Oh, supaya ketika jalan-jalan itu bisa sambil bersyukur gitu. Nah, supaya tidak lupa untuk bersyukur. Oke, yang lain, bagus. Kayak gitu loh. Ada yang lain. Loh, kenapa kok juga harus dikasih? Nah, nih, ya, ayo coba ya lebih apa? Lebih jelas lagi. Minta kepada Allah agar ingat kepada Allah apa? Kenapa terhindar dari maksiat? Kebanyakan maksiat dari masuk. Ya. Ya oke lah ya. Karena memang sekarang begini ya. Kenapa kok di masjid itu kita relatif lebih mudah ingat kepada Allah karena memang suasana di masjid, ya kan? Suasana di masjid antara lain ya di masjid itu satu tempat spesifik khusus di mana orang apa? Ibadah. Kemudian apa? Orang di masjid karena tahu masjid itu tempat yang disucikan, tempat di mana kita menghadap kepada Allah, sehingga secara psikologis kita akan terbawa suasana apa? Religius, betul? Sehingga kita akan lebih menjaga ucapan, begitu? Menjaga pandangan, betul? Kemudian menjaga aurat, betul? Sekarang di masjid ada nggak perempuan masuk ke masjid pakai celana pendek? Jangankan perempuan, laki-laki saja apa? Tidak, ya kan? Rasanya orang tuh ya malu masuk ke masjid kok tidak pakai apa? Menutup aurat. Tapi kalau sekarang jalan-jalan di mall, mama, ya jalan-jalan di mall, apakah semuanya perempuan pakai jilbab? Apakah semua perempuan menutup pahanya? Ada yang memang sengaja di
Ini yang sengaja dibuka kok. Ya, memang sengaja untuk apa? Untuk menarik. Nah itu kan. Lagi-lagi Ustadz yang bilang contoh Ustadz tertarik gak dulu kan? Kalau Ustadz bilang enggak, ya kan? Itu berarti menentang atau berlawanan dengan fitrah. Masa ya laki-laki nggak tertarik dengan keindahan perempuan? Ya kan? Oh. Terus kalau Ustadz bilang tertarik, Ustadz. Jadi Ustadz mau jawab apa? Mau menjawab tertarik ya salah, tidak tertarik juga. Ini susahnya ini di sini. Kamu mau dijawab apa? Nah, itu bisa dijawab. Nah, kamu itu bagaimana? Lawang dia seperti itu biar menarik orang, ya kan? Terutama lawan jenis. Nah, sekarang nih, kan nggak, sebetulnya kan nggak ada hubungannya. Ada di mall, di situ jualan motor, kan ada toh? Di mall di situ jualan mobil ada toh? Lah kalau yang dipasang nengkren dia apa? Di depan kap mobil tuh perempuan pakai apa? Celana pendek pakai. Lah jadi di situ orang yang lewat otomatis kan melihat. Menarik apa tidak? Menarik gitu loh. Siapa yang bilang nggak menarik? Ya kamu ini. Cuman yang namanya ditarik, ada yang bertahan menjaga, ada yang nah gitu loh ya. Masih ditanya lagi Ustaz yang mana? Kamu gimana toh? Astagfirullah. Kamu tahu aja. Ya. Jadi kalau Ustaz begini langsung kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi disinilah apa namanya, kalau kita pahami kenapa untuk zikir kepada Allah saja kita harus minta tolong, karena betapa kita sering di satu tempat, di satu keadaan di mana zikir itu sangat penting, disitulah kita apa? Lupa, sehingga karena kita lupa sehingga kita terjerumus kepada maksiat itu dosa. Mau dosa? Karena kita tidak mau, dan saat dimana kita terjerumus dosa itu seringkali kita tidak sadar, seringkali kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita minta tolong kepada paham? A'inni ala dzikrika. Ini yang pertama. Mana dong? Yang kedua, wa syukrika ya Allah, dan bantulah saya wa syukrika agar bersyukur kepadamu. Bersyukur kepadamu itu maksudnya apa? Mensyukuri nikmatmu, mensyukuri nikmat Allah. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu kan kewajiban, betul? Coba mensyukuri nikmat Allah itu dalam keadaan apa? Ayo, dalam keadaan yang kamu sebutkan itu tergabung dalam satu kata sehat. Itu saja. Kenapa kita bersyukur? Karena kita diberi sehat. Oke. Apalagi masih diberi umur lah ya kan. Oke lah, dikasih apa?
dipanjangkan apa? Umur. Oke, apalagi? Harta. Nah, masih dikasih apa? Uang, masih bisa makan, masih bisa apa? Jajan, gitu? Bisa ngelondri, nggak nyuci sendiri, itu aja. Nah, baik. Tetapi, pertanyaannya begini. Apakah setiap orang yang punya harta itu dia bisa bersyukur? Apakah setiap orang yang sehat dia bisa bersyukur? Ayo. Betul. Ya. Bahkan sekarang kalau dibandingkan orang yang bersyukur dengan hartanya dengan yang tidak bersyukur dengan hartanya, banyakan mana? Orang yang mensyukuri kesehatan dengan yang tidak mensyukuri, banyakan mana? Maka Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Tuh, ya. Nah, pertanyaannya, apa sebetulnya wujud daripada syukur itu? Nah, supaya tidak hanya sekedar apa? Sekedar istilah. Syukur itu apa berarti? Satu nih, yang tadi kan, syukur itu berarti berkaitan dengan nikmat. Berkaitan dengan apa? Nah, pertanyaannya, apa wujud daripada mensyukuri nikmat? Wujud mensyukuri nikmat apa? Tidak mengeluh, mengucapkan alhamdulillah, itu cara. Nah, jadi intinya mensyukuri nikmat itu artinya apa? Menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat ya. Apa itu mensyukuri? Bagaimana bersyukur nikmat? Menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya mensyukuri. Sekarang berarti sebaliknya. Kalau ada orang diberi nikmat oleh Allah tapi untuk menjauhkan diri kepada Allah, namanya apa? Nah, contoh. Nah, punya duit banyak malah buat mabok. Oke, apalagi diberi kesehatan tapi nggak mau apa? Sholat. Oke, apalagi apa Dil? Insecure. Insecure itu apa Dil? Gak pede, gak pede kufur nikmat atau tidak? Kasihan lah ya yang gak pede menjawab kufur nikmat. Nah, jadi intinya di situ ya. Maka karena betapa mensyukuri nikmat Allah itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang paling banyak itu justru orang ketika mendapatkan nikmat makin apa? Makin lupa, betul? Makin lalai kepada Allah, betul? Dulu waktu dia belum punya motor, ya kan? Nggak pernah kepikiran jalan-jalan, ya kan? Nggak pernah dia jalan-jalan kemana, yuk ke wisata, ya jalan-jalan kemana, begitu. Nah, ketika dia masih punya sepeda, aktivitas yang paling banyak itu ya rumah, masjid, paling ke pasar, paling kemana? Ya ke kebun gitu ya. Nah, tapi ketika dia punya motor, waduh, ya. Nah, lebih banyak waktunya tidak di masjid. Itu yang banyak itu contoh kecil. Contoh apa? Contoh kecil. Ya, yang lebih besar lagi. Banyak sekali. Maka penting kita meminta kepada Allah pertolongan agar bisa mensyukuri nikmat Allah. Perhatikan.
Nabi Sulaiman. Siapa? Siapa? Beliau kan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang luar biasa. Betul? Rasanya tidak ada yang mukjizat yang secara apa? Secara zahir itu terlihat spektakuler, ya kan? Melebihi dari mukjizat Nabi apa? Sulaiman. Nah, bisa mengendalikan angin. Itu kan hanya ada di kartun kan? Siapa Sabrina yang bisa mengendalikan angin? Avatar, ya kan? Ya kan? Avatar, ya kan? Nah, itu kan hanya di dongeng, hanya di apa? Cerita Avatar, itu kan? Kemudian bisa bercakap-cakap, bisa mengendalikan binatang, berbicara dengan apa? Binatang. Bukan hanya binatang, bahkan banyak pasukannya Nabi Sulaiman itu bangsa jin. Ya kan? Nah, walaupun tentu bangsa jin yang menjadi pasukan Sulaiman ya sudah merubah dirinya menjadi apa? Makhluk apa? Yang terlihat seperti manusia. Nah, jadi Nabi Sulaiman tuh ketika beliau bersama dengan pasukan, dengan apa? Pasukan. Kemudian di tengah jalan di depan sana ada sekelompok apa? Rombongan semut, ya kan? Kemudian semut tentara atau panglima semut itu mengomandokan ya ayyuhan namlut khulu masakinakum. Semut sini pada masuk ke dalam ke kandang kalian, masuk ke tanah. Layak dimanapun Sulaiman wa junudu, jangan sampai kalian nanti jadi korban terinjak-injak oleh apa? Nabi Sulaiman dan pasukan. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak tahu, tidak ngerti, orang kecil, gitu kan? Tapi suara semut yang begitu jauh kecil tidak mungkin terdengar sama siapapun, bisa terdengar oleh siapa? Nabi Sulaiman. Suara semut, ya. Jadi bicara dengan semut, dengan suara semut itu bagi Nabi Sulaiman. Apa kemudian ketika beliau mendengar ucapan semut itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku agar aku bisa terus mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Maksudnya apa? Nabi Sulaiman alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang mensyukuri nikmat dari mulai yang paling kecil, hanya dengan semut, apalagi bisa mengendalikan gajah, apalagi bisa mengendalikan jin, harimau, apalagi itu, ya kan? Mengendalikan angin dari mulai semut. Nah, kenapa kok demikian? Karena manusia kita ini jujur, merasa kita itu mendapat nikmat apabila apa? Ayo. Apa? Iya. Apa? Contoh buktinya? Itu kan dikasih duit apa? Banyak. Ada yang ngasih hadiah, kan? Banyak gitu kan? Nggak biasanya pegang uang ratusan ribu, ada yang ngasih uang ratusan ribu, alhamdulillah, itu kan. Orang itu mengadakan syukuran kalau baru beli mobil, adakan apa? Syukuran. Orang itu syukuran malah habis bikin rumah baru, adakan apa? Syukuran. Syukur itu seringkali diidentikan dengan nikmat materi yang banyak. Padahal, ya kan? Selama ini, apakah dia tidak pernah mendapat nikmat? Terutama apa? Sehat. Ya kan? Coba kamu semenit aja nggak dikasih napas. Gejol, ya kan?
Ya, bisa saja. Ada yang semenit mampu bertahan? Bisa? Bisa dibuktikan? Ya, bisa. Yang 2-3 menit, 5 menit ya ada ya. Tergantung latihannya. Kemudian yang terakhir, wasyuk wa husni ibadatika. Dan memperbaiki dan baiknya, bukan memperbaiki, dan baiknya ibadah kepadamu. Jadi Rasulullah SAW itu membimbing kita agar mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga ini dibantu oleh Allah dengan cara ibadah yang baik. Nabi tidak hanya mengatakan wa ibadatika, ya Allah tolonglah aku agar saya bisa beribadah kepadamu. Tidak, tapi wa husni ibadatik, bukan hanya beribadah tapi ibadahnya yang baik. Artinya apa? Ibadah yang berkualitas. Halo, halo. Sama-sama sholat, betul? Menghadap arah yang sama, di tempat yang sama, di baris yang sama, di imam yang sama. Tapi apakah hasilnya sama? Kenapa hasilnya beda? Kualitasnya beda. Ya, sama-sama puasa, betul? Waktunya sama, harinya sama, bulannya sama, ya kan? Tapi hasilnya sama? Tidak. Kenapa? Kualitas puasanya berbeda. Nah, inilah yang kita minta agar ketika kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar apa? Ibadah, apalagi ada istilah hanya sekedar menggugurkan. Yang penting yang penting sholat, nih kan? Sudah gugur apa? Kewajiban. Terus dibandingkan daripada si A tidak sholat. Lah itu bagaimana? Membuat perbandingan dengan yang buruk itu bagaimana? Sekarang gini, kalau kita membuat perbandingan dengan buruk bisa jadi baik atau tidak? Ya tidak, bagaimana dong? Nah, ya, yang namanya perbandingan dengan buruk ya tetap apa? Buruk, gitu loh, ya. Nah, tapi penting kita melihat ke bawah, tapi bukan dalam hal kebaikan. Lihat ke bawah dalam hal apa? Apa yang kita lihat? Ayo. Dalam hal nikmat, bukan perbuatan baik. Kalau melihat nikmat, mengukur nikmat, lihatlah ke bawah. Nah itu dia, ya kan? Nah kalau kamu bisa, kalau kamu punya tas, kok sudah sudah bolong, mana ada tas yang nggak bolong? Ya mungkin sudah mulai kusam kan gitu kan? Alhamdulillah. Bisa nggak begitu? Kalau lihat ada temannya bukan hanya kusam tapi sudah robek, gitu loh. Sudah bolong, bilang tadi, ya. Punya tas yang bolong, bisa kita mengatakan alhamdulillah. Kalau apa? Kalau lihat tadi temennya pakai kresek gitu kan. Ya, kemarin itu ada Viti tuh. Ya, Viti. Aku perbangan kamu sih. Oh, Siti. Nah, jadi ada Viti yang sebetulnya itu menerjemahkan tadi. Seperti tadi, lihatlah ke bawah. Ada seorang nih, ada orang yang pakai mobil Rolls Royce. Mobil apa? Nah,
Kemudian di mobil itu dia baru naik, tiba-tiba ada temennya yang ngirim foto. Foto apa? Dia sedang mejeng di samping pesawat pribadi. Apa yang terbayang di dalam dirinya? Seandainya saya bisa apa? Nah, saya bisa beli pesawat pribadi, nggak cuma naik mobil kayak gini kan lebih keren macam-macam ya. Temannya di sampingnya. Nah, dia sambil ngeluh tuh, kenapa ya saya nggak bisa beli, kalau teman saya bisa beli ini. Nah, tiba-tiba ada orang yang nyamperin dia. Halo Mas, tapi ini bahasa Inggris ya kan, ya terjemahkan saja ya kan, terjemahannya begitu ya, terjemahannya. Ya kan? Halo Mas, ini mobil jenengan ini? Ya. Iya mobil. Waduh, mobilnya hebat sekali ya, mobil Rolls Royce ya. Ini mobil impian saya nih Mas. Saya membayangkan kalau saya punya mobil seperti ini, betapa bahagianya saya itu. Nah, ya, nah daripada mobil saya, mobilnya itu mereknya H begitu ya. Iya, mobilnya H gitu. Nah, ya. Nah, mobil kecil mereknya H, apa tulisannya H begitu. Nah, terus, nah ketika orang ini pergi, ya barulah dia sadar, kenapa dia begitu sangat apa? Mengagumi, dan dia begitu sangat mengharapkan, senangnya punya apa? Mobil seperti ini. Artinya apa? Nah, artinya saya selama ini kurang apa? Akhirnya dia baru merasa ada orang lain yang merindukan sekali ingin punya mobil Rolls Royce. Ketika dia, nih orang ini yang tadi yang nyamperin orang yang ini yang di mobil Rolls tadi, terus dia sambil jalan, sambil nendang-nendang kakinya, mengungkapkan apa? Kekesalannya, sambil mendekati mobilnya, yang mobilnya tadi merek H kecil tadi. Mobil kayak gini, coba mungkin di hatinya begitu. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang gitu ya. Nah, ada orang yang naik apa? Nah, naik motor gitu. Nah, terus, wih, ini motornya Mas ya? Iya motor. Wah, ini saya sebetulnya pengen sekali punya mobil seperti ini. Gue mau cerita seperti. Terus begitu. Nah, orang ini baru sadar, dia yang punya motor juga begitu. Sampai ada orang yang dia apa? Nah, yang dia itu naik sepeda, terus kemudian dia ngeluh ketika dia ada temannya naik apa? Motor. Terus kemudian ada di sampingnya orang yang naik sepeda apa? Nah, kursi roda gitu maksudnya, sepeda roda. Pakai kursi roda gitu kan. Nah, ya. Nah, disitulah kemudian diingatkan, bersyukurlah Mas, sampean bisa naik sepeda, ya, Pak, tangan sehat, kaki sehat, bisa kemana-mana. Nah, sementara saya hanya duduk di atas apa? Ya, di atas kursi roda, ya. Tapi walaupun saya duduk di atas kursi roda, saya tidak pernah apa? Saya tidak pernah mengeluh dan saya senantiasa bersyukur. Nah, itulah hakikatnya orang bisa mensyukuri. Caranya bagaimana? Lihat ke, jadi itu yang dinasihatkan oleh Rasul, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang nikmatnya lebih rendah. Kenapa? Kalau yang dilihat itu orang yang nikmatnya lebih besar, fawa ajdaru alla tazdaru, maka menjadi kita tidak mudah untuk bersyukur, bahkan kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Kita dikasih nikmat oleh